Kadang kita lupa bahwa cinta bukan hanya soal menggenggam erat seseorang, tapi juga tentang seberapa besar hati kita mampu menerima kenyataan. Banyak dari kita pernah jatuh cinta begitu dalam, sampai rasanya dunia berhenti hanya karena satu orang. Kita berharap dia tetap di sisi kita membayangkan masa depan bersama, dan kita memberi hati tanpa syarat. Tapi hidup tidak selalu berjalan seperti skenario ideal dalam kepala kita. Ada momen ketika kita mencintai seseorang, tapi tak bisa memilikinya. Bukan karena kita kurang baik atau kurang layak, bukan juga karena cinta itu salah. Kadang, cinta datang pada waktu yang tidak tepat. Kadang, dua hati yang saling peduli ternyata tidak berjalan ke arah yang sama. Atau mungkin, orang yang kita inginkan hanya hadir untuk mengajarkan kita sesuatu, bukan untuk tinggal selamanya. Disitulah pelajaran terbesarnya muncul, bahwa cinta yang tidak bisa dimiliki bukanlah kegagalan, tapi proses pendewasaan. Menerima kenyataan ini memang tidak mudah. Ada luka yang tidak terlihat, ada sesak yang tak terucapkan. Kita merasa kehilangan sesuatu yang bahkan belum sepenuhnya menjadi milik kita. Tapi justru di titik itulah kita diajari bahwa cinta sejati tidak memaksa, tidak menuntut, dan tidak membuat kita mengejar sesuatu yang terus menjauh. Cinta yang tidak harus memiliki bukan berarti cinta itu palsu. Justru seringkali, cinta seperti inilah yang paling tulus karena kita mencintai tanpa mengharapkan balasan, tanpa mendikte keadaan, tanpa ingin mengubah orang lain agar sesuai dengan keinginan kita. Cinta yang tidak harus memiliki mengajarkan kita untuk merawat hati sendiri, bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari seseorang yang berada di samping kita, tapi dari bagaimana kita memperlakukan diri sendiri. Bahwa kehilangan bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari versi diri kita yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap mencintai lagi. Sebab pada akhirnya, cinta yang benar bukan yang harus kita genggam sekuat tenaga, tetapi yang membiarkan kita bertumbuh. Cinta yang membebaskan kita dari standar palsu bahwa memiliki adalah segalanya. Cinta yang mengajarkan kita bahwa perasaan besar tidak selalu berujung pada bersama. Dan ketika kita sudah mampu merelakan, kita akan menyadari satu hal penting, bahwa sesuatu yang tidak bisa kita miliki bukan berarti tidak berharga. Justru ia pernah menjadi bagian dari cerita yang membentuk kita hari ini. Jadi, benarkah cinta tidak harus memiliki? Ya, karena terkadang, tujuan cinta bukan untuk menetap, melainkan untuk menyadarkan kita tentang siapa diri kita sebenarnya, apa yang kita butuhkan, dan seberapa kuat kita bisa bangkit dari sesuatu yang tidak pernah benar-benar menjadi milik kita. Dan dari sana, kita belajar satu hal yang tak kalah penting, bahwa cinta berikutnya yang memang ditakdirkan untuk kita akan menemukan kita ketika hati ini sudah siap lagi untuk menerima, bukan memaksa. Ada masa ketika kita masih berusaha keras mempertahankan apa yang sebenarnya sudah lama melepaskan kita. Kita menunggu pesan yang tidak datang, kita berharap seseorang berubah, kita membangun harapan dari tanda-tanda kecil yang sebenarnya hanya ilusi. Kita memaksa diri tetap tinggal di perasaan yang sudah tidak mendapat balasan. Namun lambat laun kita sadar, bahwa menghormati diri sendiri lebih penting daripada menunggu sesuatu yang tak pasti. Cinta yang tidak harus dimiliki bukan mengajarkan kita untuk pasrah, tapi untuk mengerti batas. Bahwa mencintai seseorang tidak boleh membuat kita kehilangan diri sendiri. Bahwa menghargai diri sendiri berarti tahu kapan harus berhenti, bukan terus menekan hati agar kuat di situasi yang sebenarnya melemahkan. Dan perlahan, kita akan sampai pada titik paling penting dalam perjalanan ini, titik penerimaan. Penerimaan bukan berarti kita tidak peduli, tapi kita memahami bahwa dunia tetap berjalan meski keinginan kita tidak terwujud. Kita tidak lagi menahan seseorang untuk tetap tinggal. Kita tidak lagi memaksa diri untuk terlihat kuat. Kita hanya mengizinkan diri untuk merasa, sembuh, dan tumbuh. Lucunya, di balik semua rasa sakit itu, ada kelegaan yang diam-diam muncul. Ada ruang baru terbuka, tempat kita bisa bernapas lagi setelah sekian lama terbelit oleh harapan yang menggantung. Kita mulai menghargai hal-hal kecil yang selama ini tidak kita sadari, ketenangan, waktu untuk diri sendiri, dan perasaan ringan yang awalnya asing tapi lama-lama membuat kita nyaman. Dan ketika hati kita kembali utuh, kita akan memahami bahwa kehilangan seseorang bukan akhir, melainkan tanda bahwa ada ruang untuk hal lain yang lebih selaras datang ke hidup kita. Karena cinta yang tulus tidak pernah datang dengan paksa. Cinta selalu menemukan jalannya sendiri dan jalur itu tidak selalu melalui orang yang kita inginkan. Pada akhirnya,
Cinta yang tidak harus dimiliki memberi kita kekuatan untuk berdiri sendiri dan keberanian untuk membuka hati lagi. Bukan untuk mengulang luka lama, tetapi untuk menemukan sesuatu yang lebih sehat, lebih stabil, dan lebih sesuai dengan versi terbaik diri kita. Mungkin hari ini kamu belum mengerti, mungkin masih ada sesak yang bertahan, tapi percayalah, waktu akan membawa jawaban. Dan ketika kamu sudah sampai di fase itu, kamu akan tersenyum kecil dan berkata, "Ternyata, aku tidak kehilangan apa-apa. Aku justru menemukan diriku sendiri." Seiring waktu berjalan, kita mulai menyadari sesuatu yang dulu tidak pernah kita pikirkan, bahwa cinta bukan hanya tentang siapa yang kita inginkan, tetapi tentang siapa yang membuat kita bertumbuh. Dan seringkali, orang yang paling kita cintai tapi tidak bisa kita miliki justru adalah orang yang mendorong pertumbuhan terbesar itu. Mereka adalah cermin yang menunjukkan kelembutan sekaligus kekuatan yang kita punya. Mereka membuka pintu yang selama ini tertutup dalam diri kita, entah itu keberanian, kepekaan, atau kesadaran bahwa hati kita ternyata mampu mencintai begitu dalam. Tetapi ketika hubungan itu tidak berujung pada kepemilikan, kita belajar mengenai kedewasaan yang tidak semua orang mampu mencapainya. Kedewasaan untuk mencintai tanpa harus memiliki. Di titik ini, kita mulai memahami perbedaan antara dua hal, mengikat seseorang karena kita takut kehilangan, dan melepaskan seseorang karena kita ingin mereka bahagia. Keduanya sama-sama cinta, tetapi salah satunya datang dari ketakutan, sementara yang lain datang dari ketulusan. Lalu, kita pun mulai meletakkan cinta itu di tempat yang seharusnya bukan sebagai beban, bukan sebagai penyesalan, tapi sebagai bagian dari perjalanan hidup yang memperkuat hati. Kita belajar menghargai apa yang pernah ada, tanpa menuntut apa yang tidak bisa dipaksakan. Perlahan, luka yang dulu terasa tajam mulai tumpul. Kita berhenti bertanya, "Kenapa bukan aku?" dan mulai berkata, "Terima kasih sudah hadir." Kita tidak lagi melihat kenangan sebagai sesuatu yang menyakitkan, tetapi sebagai bagian dari proses menjadi diri yang lebih matang. Dan saat kita sudah cukup kuat untuk melihat ke belakang tanpa gemetar, kita sadar bahwa cinta yang tidak menjadi milik kita tetap meninggalkan jejak yang indah. Ia mengajarkan kita bahwa hati yang patah bukan alasan untuk berhenti percaya, bahwa mencintai bukan tanda kelemahan, tapi keberanian, bahwa kehilangan bukan akhir, tapi undangan untuk menemukan versi diri yang baru. Setelah semua itu, kita mulai membuka ruang bukan untuk seseorang yang menggantikan, tetapi untuk kebahagiaan yang lebih sehat. Karena kita tahu, cinta yang benar akan datang dengan tenang, tanpa membuat kita merasa tidak cukup. Dan mungkin suatu hari nanti, ketika seseorang yang baru masuk ke hidup kita, kita akan mengerti mengapa yang dulu tidak bisa dimiliki. Karena ternyata, hati kita sedang disiapkan untuk sesuatu yang lebih sesuai. Sesuatu yang akhirnya bisa kita miliki tanpa harus kehilangan diri sendiri. Pada akhirnya, cinta yang tidak harus dimiliki bukanlah cinta yang hilang. Ia adalah cinta yang menyadarkan, cinta yang membentuk, cinta yang mempersiapkan. Dan jika kamu sedang melalui fase itu sekarang, percayalah, hatimu sedang dibentuk untuk sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang pernah kamu bayangkan.